Mungkin orang awam nih masih belum tahu nih Prof, apa sih banjirop itu? Ya, banjir rob dalam konotasi bencana ataupun dalam konotasi kejadian itu bisa berbeda makna dan bisa menjadi satu makna. Berarti ini apakah ada kesamaan gak sih Prof sama banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai atau misalnya hujan deras gitu? Walaupun kita sebut sebagai soft silent tsunami barangkali ya, tidak besar tapi kecil, tetapi ketika terjadi dalam waktu lama risikonya bisa lebih besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast bersama saya Ayu Anugrah Lestari. IPB Podcast kali ini kita akan membahas mengenai bencana banjirop. Nah, apakah ada kesamaan antara banjirop dan juga banjir akibat hujan deras atau luapan sungai? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Profesor Yon Fitner. Apa kabar Prof hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Prof, berbicara soal banjirop nih yang sekarang bencana gitu kan ya untuk kita semua. Mungkin orang awam nih masih belum tahu nih Prof, apa sih banjirop itu? Ya, banjir rob dalam konotasi bencana ataupun dalam konotasi kejadian itu bisa berbeda makna dan bisa menjadi satu makna. Tapi kalau banjir rob sendiri itu sebenarnya adalah naiknya permukaan laut yang kemudian mengenangi daratan di daerah pantai itu. Tetapi kalau kita bicara tentang banjir rob sebagai bencana, berarti di situ ada kerugian Betul. akibat naiknya permukaan laut menimbulkan genangan yang mengenangi daratan di daerah pantai. Nah itu kira-kira definisi sederhananya tentang banjir rob. Berarti ini apakah ada kesamaan gak sih Prof sama banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai atau misalnya hujan deras gitu? Ya, jelas berbeda karena yang pertama sumber gerakannya. Banjir rob itu kita sebut sebagai gerakan dari laut. Gerakan air pasang ya. Pasang itu terjadi karena apa? Yang pertama proses gravitasi bulan. Gravitasi bulan yang menyebabkan terjadinya peningkatan muka air dan kemudian mengenangi pantai. Dan itu bisa terjadi berbarengan dengan matahari dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dalam konteks kejadian lain, banjir rob itu bisa dipicu oleh berbagai aktivitas alam. Sebenarnya kalau aktivitas alam seperti gempa yang tidak menimbulkan gelombang tapi menyebabkan pasang dan mengenangi daratan juga bisa kita sebut sebagai rob. Tapi kalau dia kemudian menghempas sebagai gelombang itu kita sebut tsunami. Nah, itu. Nah, kemudian kalau konteksnya banjir yang disebabkan oleh hujan, intensitas curah hujan yang tinggi, kemudian berasal dari daerah yang bukan dari laut, itu kita sebut sebagai banjir yang disebabkan oleh aktivitas peningkatan curah hujan. Nah, itu berbeda memang. Nah, sehingga di sini kita harus melihat betul bahwa sumber pembangkitnya, lokasi terjadinya, kemudian banjir yang disebabkan oleh curah hujan bisa terjadi di daerah-daerah catchment area, daerah aliran sungai begitu. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena di dalam daerah aliran sungai itu tidak mampunya sungai menampung ya intensitas curah hujan yang tinggi yang kemudian menyebabkan terjadinya luapan. Nah, luapan inilah yang kemudian menggenangi pinggir sungai ataupun mengenangi daerah muara gitu. Nah, kalau ini terjadi bersamaan, nah inilah yang kemudian yang akan menyebabkan risiko yang lebih tinggi. Risiko yang menimbulkan dampak negatif kita sebut bencana yang lebih besar gitu. Nah, kira-kira begitu Mbak Ayu. Oke, wah ternyata saya juga kebetulan baru mendengar istilah banjirop gitu kan ya. Saya penasaran sih Prof, jadi kalau misalnya dari segi definisinya gitu, apakah nantinya si banjirop ini merupakan manifestasi untuk tsunami gitu? Atau merupakan kedua hal yang berbeda gitu? Ya, sebenarnya berbeda begitu ya. Karena tsunami kan gelombang besar ya. Gelombang besar yang didorong oleh kekuatan besar seperti gempa,
patahan lempeng dan sebagainya, ataupun karena letusan gunung api kemudian munculkan gelombang yang besar. Tapi kalau rob ini kan lebih seperti silent sebenarnya, silent ya, air yang naik secara perlahan. Itu sehingga dia bisa dilihat kedatangannya, bisa dipastikan dia akan gerakannya secepat apa gitu. Nah, kalau tsunami dia kan accident, mendadak langsung besar, kemudian sampai ke daratan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sebut sebagai tsunami ya gerakan pendorongnya tidak sebesar tsunami. Kalau ini gerakan pendorongnya yang umum adalah pasang yang disebabkan oleh daya tarik gravitasi bulan. Kemudian juga sebenarnya banyak pengaruh lain ya, pengaruh selain dari alam juga pengaruh manusia. Yang kita tidak ketahui sebenarnya banyak aktivitas-aktivitas manusia juga yang kemudian potensial impact menyebabkan meningkatnya ya aktivitas genangan di daerah pantai ini gitu. Oke, nah kemudian nih saya juga penasaran terkait dengan kenaikan permukaan air laut, itu apakah bisa selalu akan menyebabkan banjirop gitu Prof, atau misalnya karena banjirop justru yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut, itu seperti apa? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang lebih pas itu Mbak Ayu ya. Banjirop terjadi karena kenaikan air laut atau karena penurunan muka daratan. Nah, iya betul. Nah, itu sebenarnya yang lebih pas. Sehingga kita bisa melihat di sini memang ada dua hal yang menarik dan terjadi di Indonesia. Yang pertama itu kita sebut dengan rob, yaitu naiknya karena pasang. Ya, kemudian juga turunnya muka daratan. Turunnya muka daratan di daerah pesisir yang kita sebut subsiden. Subsiden itu adalah penurunan muka daratan karena terjadinya perubahan struktur di bawah dasar tanah yang menyebabkan tanah di permukaan turun, kemudian air laut otomatis menggenangi yang turun ini. Nah, kalau ini terjadi double, ya turun juga, air pasang juga, maka kita akan merasakan bahwa tingkat genangan itu akan makin lebih tinggi, gitu. Itu yang terjadi. Nah, ini hampir sebagian daerah Pantura itu terjadi. Ternyata bisa terjadi karena satu penyebab atau bahkan bisa langsung sekaligus karena kedua hal gitu ya Prof. Betul. Baik. Selanjutnya ini bagaimana sih Prof tentang dampak banjirop ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak banjirop? Ya, ini sudah mengarah sebenarnya kepada prinsip risiko ya, risiko. Nah, di dalam konteks ini ketika itu terjadi di daerah pesisir, maka kita akan bisa melihat banyak sekali potensi-potensi dampak negatif yang muncul ya. Potensi dampak negatif itu yang pertama terjadi perubahan struktur daratan ya. Kemudian terjadi pengaruh terhadap ekosistem ya. Kemudian terjadi pengaruh terhadap sosial masyarakat, pemukiman ya. Infrastruktur dan fasilitas ya. Kemudian juga kita bisa memperkirakan ini akan berdampak kepada pengaruh ekonomi masyarakat. Nah, di lain itu juga kita bisa melihat perubahan yang pengaruh yang terjadi terhadap kesehatan. Nah, kalau ini terjadi secara lama, dalam waktu yang lama, dan mungkin intensitas genangan juga tinggi, wah ini saya kira kerugian. Nah, ini yang sudah bisa kita sebut sebagai bencana nih. Kerugian itu bisa kita kalkulasi sebagai sebuah angka yang mungkin sudah bisa kita sebut sebagai potensi loss and damage, angka yang hilang karena genangan itu. Baik hilang tadi karena lahan pertaniannya hilang, terendam, lahan budidaya perikanannya terendam, ekosistem mangrovenya ikut rusak, kemudian infrastruktur jalan juga terganggu, ya. Kemudian setelah itu kita bisa melihat fasilitas air bersih terganggu akibatnya gangguan kesehatan. Nah, belum lagi kita nanti mungkin akan memperoleh informasi bahwa ini terjadi perubahan struktur terhadap aktivitas secara keseluruhan. Masyarakat yang tadinya sudah terbiasa dengan berbudidaya ikan dalam waktu yang lama karena tergenang hilang, kemudian dia akan hidup dengan cara apa lagi? Nah, ini kan struktur sosialnya bisa berubah dalam bentuk pola yang lain gitu. Nah, inilah yang harus kita jadikan perhatian khusus. Karena ternyata walaupun kita sebut sebagai soft silent tsunami barangkali ya, tidak besar tapi kecil, tetapi ketika terjadi dalam waktu lama risikonya bisa lebih besar gitu.
Belum kita kalau ini terjadi di daerah wisata, berapa kemudian potensi dampak wisata, pendapatan, penerimaan yang kemudian tidak bisa kita ambil. Ini sangat komplikasi saya kira. Iya. Oh, ternyata dampaknya begitu besar ya, Prof, dari banjirop ini. Ya, Mungkin tadi yang sudah dijelaskan pengaruhnya itu karena alam mungkin ya, Prof. ya. Tapi sebetulnya nih saya penasaran lagi, ada nggak sih aktivitas manusia yang bisa menyebabkan banjirop gitu dari segi faktor manusianya sendiri? Ya, faktor manusia sebenarnya bisa saja memunculkan itu, tapi mungkin tidak banyak. Seperti aktivitas penggalian. Ya, kalau kita melakukan Iya. penggalian di dalam lingkup yang besar, sekarang kan ada namanya pemanfaatan sedimen, Iya. ada namanya penggalian pasir dan sebagainya. Ketika itu muncul dan kemudian menyebabkan terjadinya perubahan struktur dasar perairan, dan itu bisa menimbulkan pola gelombang baru. Nah, pola gelombang baru ini bisa berbeda intensitas, frekuensi, dan ketinggiannya di pantai. Ini salah satu aktivitas yang bisa menyebabkan terjadinya genangan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat aktivitas manusia yang lainnya yang berisiko memunculkan rob ini, reklamasi misalnya. Kita tahu bahwa reklamasi itu belum tentu sebagai sebuah solusi dari soal keterbatasan lahan di kita itu. Tetapi kemudian ada rencana kita untuk membuat lahan baru, mereklamasi daerah pantai. Kemudian kita harus memahami bahwa daerah pantai itu punya stabilitas, punya daerah kemampuan untuk memadat, membentuk sedimen baru dan kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, sementara kemudian di daerah sebelah darinya itu belum tentu mempunyai standar yang sama. Iya. Jadi biasanya daerah-daerah reklamasi baru itu dia akan buat dalam estimasi yang tinggi. DKI Jakarta misalnya, kita punya daerah Ancol. Ancol itu sebagian besar dulu daerah reklamasi. Nah, sekarang hampir sebagian daerah pinggir Ancol itu sudah selevel dengan tinggi muka air laut, gitu ya. Sementara kejadian penurunan muka tanah karena reklamasi sekarang ya itu mencapai rata-rata 3 cm per tahun. Wow, lumayan juga ya, Prof. Lumayan. Jadi kalau seandainya kita mau aman, ya aman 100 tahun, maka kita harus membuat daerah reklamasi itu punya ketinggian 3 meter di atas permukaan laut sekarang gitu. 3 meter baru kita sustain selama 100 tahun. Kira-kira gitu. Jadi kalau seandainya mau hidup 200 tahun, maka 6 meter. Kenapa? Karena tadi itu aktivitas reklamasi. Nah, ini kita belum berbicara bagaimana kemudian genangan ini menggenangi daerah sekitar daerah reklamasi baru. Iya. Yang bukan merupakan daerah proyek misalnya. Nah, ini kan pekerjaan besar bagi kita. Jadi kita betul-betul harus mencermati bagaimana kita menskenario pembangunan pesisir, pembangunan struktur bangunan dan sebagainya agar kemudian tidak menjadi dampak negatif baru gitu. Oke, wow, ini penjelasannya sangat kompleks ternyata ya, Prof, dari si banjirop ini, apalagi kalau pengaruh manusia terkait dengan pembangunan reklamasi tersebut. Nah, mungkin karena tadi dampaknya sudah banyak mungkin ya, Prof, dan dari segi pemerintah ataupun masyarakat, apa sih cara penanggulangan yang paling efektif dan juga yang tepat untuk bisa kita lakukan dalam menanggulangi banjirop ini? Ya, sebenarnya kan setiap risiko pasti harus kita carikan solusinya, gitu kan. Ada dua yang umum sebenarnya yang kita lakukan. Ya, dalam pertama itu yang kita sebut dengan mitigasi, yang kedua adaptasi. Ya, mitigasi itu adalah upaya kita untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan lebih awal. Itu perlu kita lakukan. Jadi kalau ada potensi banjir rob, maka kita bikin satu tindakan yang kemudian dapat mencegah rob itu menggenangi pantai. Pemerintah sekarang bicara tentang tanggul laut. Tanggul laut. Jadi tanggul laut yang dibuat itu harus benar-benar mampu menahan gelombang, mampu menahan air laut naik setinggi maksimum berapa gitu. Jangan sampai nanti kemudian tanggul laut mampu menahan, tapi sungai kita digenangi dan dia masuk melalui sungai.
Nah ini akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena nanti akan muncul daerah genangan-genangan yang terisolasi namanya. Genangan yang terisolasi, sehingga kita harus punya upaya lagi untuk menyelesaikan isolasi itu. Artinya tanggul laut yang kita bangun tidak kemudian tembus oleh genangan, oleh rob, tapi di belakangnya tergenang gitu. Nah ini yang berbahaya. Nah kemudian upaya mitigasi. Nah upaya mitigasi lain, kita bisa memperkuat struktur pantai dari ekosistem. Ya, ekosistem mangrove kita perkuat lagi. Nah ini juga termasuk bagian dari upaya adaptasi. Kita tanami mangrove lagi supaya apa? Supaya daya dorong arus gelombang itu bisa ditahan. Nah kemudian dalam konteks ini juga kaitannya dengan subsiden, yang tanah turun kemudian air naik, kita juga bisa meningkatkan kembali potensi cadangan air tanah. Kan rob tadi, subsiden tadi kita bicarakan terjadi karena pengambilan air tanah, kemudian tanah ini menjadi kosong, dia turun. Nah sekarang kita isi lagi. Nah kita isi itu lagi kemudian dengan cara apa? Ya mungkin tandon-tandon air yang di bawah itu harus kita lakukan injeksi gitu dan sebagainya. Kemudian upaya lain yang perlu kita lakukan adaptasi. Masyarakat kita harus kita didik betul, ya. Bukan kemudian membuat dia merasa nyaman dengan bencana itu, ya, tetapi membuat dia paham kalau ada kejadian itu apa yang harus lakukan. Dan itu yang terbaik, yang membuat dia resiko tidak terlalu tinggi misalnya. Nah, ini penting, literasi. Apakah dia akan kita ajak untuk terbiasa dengan pola relokasi, bentuk pemukiman baru, atau kita coba dia untuk beradaptasi, menghindar ketika terjadi rob misalnya, atau kita akan bentuk dia punya kemampuan lebih kuat ketika rob, dia bertahan di situ. Nah ini kan terjadi di Timbul Seloko misalnya, di Jawa Tengah itu terjadi. Masyarakat sudah tergenang, dia tidak mau pindah. Bahkan genangan itu hampir permanen gitu. Hampir terjadi setiap bulan. Setiap pasang karena ada purnama itu tergenang. Mereka udah merasa nyaman. Bahkan kuburan juga sudah di bawah air gitu, di bawah muka air gitu. Nah, ini yang kemudian membuat mereka menjadi adaptif. Nah, kalau begitu, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah juga harus membuat strategi adaptif. Kita harus punya cara untuk menyalurkan air bersih. Kita harus punya cara untuk memberikan penerangan listrik. Dan next time-nya kita harus punya cara untuk mendesain pemukiman baru mereka. Ya mungkin kalau air pasang dia juga naik gitu. Ini kan belum dipikirkan oleh Menteri Pemukiman Perumahan ini dan Infrastruktur APU dan sebagainya. Yang dipikirkan rumah setipe-tipe pantai indah dan sebagainya kan gitu. Sekarang pikirkan rumah yang di atas air, seperti apa strukturnya. Itu bagian dari strategi adaptasi yang harus kita bangun. Pemerintah harus punya teknologi di mana bangunannya itu bisa terapung, kemudian masyarakat tinggal di sana, sekolah bisa berjalan di sana, dan mungkin satu waktu kita bisa menjadikan itu sebagai kampung terapung, jadi sebagai kawasan wisata. Iya, wisata. Jadi ini harus ada inovasi di situ gitu. Ketika kejadian itu muncul, risiko itu ada, inovasi teknologi untuk adaptasi juga harus muncul gitu. Nah, banyak sekali cara sebenarnya Mbak Ayu. Oke, baik, luar biasa. Ini saya sangat terkemuka sekali nih Prof, karena jujur mungkin saya tidak terlalu belajar membahas tentang banjir ataupun tentang kelautan gitu kan ya. Dan terima kasih banyak Prof ilmunya hari ini membuat mungkin nih IPB Podcast membahas tentang banjirop yang pastinya menambah literasi juga untuk masyarakat, menambah informasi, dan pastinya ini juga bisa menjadi sebuah istilahnya penyampaian gitu untuk solusi bagaimana menanggulangi banjirop ini. Baik, terima kasih banyak Prof Yon. Sama-sama. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi dengan kesempatan. Insya Allah. Nah Sobat IPB, berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Ayu Anugrah Lestari dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.